Halo geng, balik lagi di channel kesayangan kita. Akhirnya yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama. Season 2 dari anime paling berdarah-darah tapi estetik, apalagi kalau bukan Hell's Paradise alias Gigokuraku, resmi rilis episode pertamanya. Nah, buat kalian yang lupa season satunya gimana, mending cek dulu rekap lengkapnya, biar nggak planga-plongo pas nonton season 2 ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan episode 1 yang gila banget ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Dukungan kalian itu ibarat ramuan elixir of life buat admin biar semangat terus bikin konten. Yuk, kita mulai. Cerita dimulai dengan suasana tegang di daratan utama Jepang. Kita diperlihatkan para petinggi atau bangsawan kerajaan yang mukanya udah kayak orang belum gajian, tua dan galak. Di depan mereka duduk dua eksekutor dari klan Yamada Asaemon. Salah satunya adalah Yamada Jika. Bangsawan ini nanya dengan nada sombong. Jika, cuma lu doang nih yang balik hidup-hidup dari pulau terkutuk itu. Ceritain sekarang, ada apa di sana? Jika dengan gaya santuinya yang minta digebuk, mulai cerita. Dia bilang di sana itu isinya kriminal semua yang dikirim bareng klan Yamada buat nyari elixir of life. Jika cerita kalau dia dulu dipasangkan dengan kriminal bernama Azachobe. Tapi baru juga mendarat, ada monster langsung nyerang. Si Chobe ini bukannya takut, malah langsung ngebantai itu monster. Nah, si Jika ini pinter, atau males sih tepatnya, dia ngeliat ombak gede. Bukannya lanjut nyari obat, dia malah kebawa arus balik ke daratan. Bangsawan kaget dong. Hah, jadi lu belum nyari apa-apa udah balik? Sumpah ya, si Jika ini emang tipe-tipe murid yang izin ke toilet pas jam pelajaran matematika, tapi malah pulang ke rumah. Bangsawan makin murka pas tahu ada 60 orang lebih hilang di pulau itu. Jika cuma bilang, saran saya sih ya, mending kalian jauh-jauh deh dari itu pulau. Itu bukan tempat buat manusia, kecuali kalau kalian emang mau setor nyawa gratisan. Mendengar itu, si bangsawan mau marah lagi. Tapi untungnya, di sebelah Jika ada Yamada Shuden. Shuden ini beda banget sama Jika. Dia sopan, tegas, dan auranya samurai sejati banget. Dia langsung minta maaf atas kelakuan Jika yang gak sopan. Akhirnya ada surat dari Shogun yang isinya kirim lagi tim baru ke pulau buat jemput yang masih hidup dan beresin misi. Dan tebak siapa yang dipilih? Ya, Shogun sendiri yang bakal memimpin tim bantuan ini. Setelah keluar dari ruang rapat, Jika sama Shogun ngobrol. Jika ini emang hobi mancing emosi. Dia bilang, aduh, kita ini cuma bidak doang ya di mata mereka. Shogun langsung bentak Jika, jaga mulut lu harusnya malu berkelakuan kayak gitu sebagai samurai. Tapi tiba-tiba, Shogun yang tadi tegas malah nangis sesenggukan. Loh, kok nangis? Ternyata dia sedih mikirin nasib temen-temennya kayak Sagiri, Shion, dan Senta yang gak ada kabar. Kasihan Sagiri, kasihan Shion, mereka pasti menderita di sana. Nah, biar misi kali ini makin mantap, mereka nggak cuma ngirim samurai, tapi juga ngirim ninja dari klan Iwagakure. Ingat kan, klannya Gabimaru? Ada 4 ninja terpilih yang bakal ikut. Bahkan kepala desa Iwagakure yang mukanya kayak kakek-kakek sakti bin serem itu juga ikut campur. Sebelum berangkat, Jika sebenarnya bawa oleh-oleh dari pulau itu, sebuah monster yang udah mati. Shogun pas nyentuh monster itu langsung ngerasa kalau monster ini nggak punya energi kehidupan, alias Tao. Disinilah kita sadar, ancaman di season 2 ini bakal berkali-kali lipat lebih ngeri karena tim penyelamatnya pun isinya orang-orang OP atau overpowered. Scene pindah ke bagian pulau yang lebih estetik. Kita diperlihatkan para Tencent, makhluk abadi yang jadi musuh utama kita. Tapi bukannya latihan perang, mereka malah kayak lagi healing di beach club. Ada Ran yang rambut puru dan Fua yang rambut pink. Mereka lagi bahas tentang Tao. Katanya, Tao itu energi kehidupan yang kalau mau dipakai harus mengkonsumsi banyak tubuh dan jiwa manusia. Serem banget ya, skincare-nya mereka itu tumbal nyawa orang lain. Ran lagi asik baca buku.
タオには命によって Sementara Fua lagi asik nawarin minuman ke Jufa yang rambutnya kuning dan temperamental. Di sini juga ada Zujin, Tencent yang di season 1 hampir dibunuh Gabimaru, tapi malah berubah jadi raksasa bunga. Mereka lagi latihan teknik pernafasan biar tahu mereka makin kuat. Kita balik ke tim utama kita, Sagiri, Yuzuriha, dan si raksasa Senta. Mereka lagi ada di dalam kastil Tencent. Sagiri bilang mereka nggak bisa diem aja di sini. Bahaya. Target mereka sekarang adalah nyari Gabimaru dan bocah kecil bernama Mei. Tapi si Yuzuriha, ninja seksi yang licik ini, mulai kumat malesnya. Aduh, Sagiri, ngapain sih nyari Gabimaru? Mending kita cari obatnya terus kabur dari sini. Pulau ini tuh isinya monster semua. Mending selamatin diri masing-masing. Sagiri langsung nangkringin tangannya di bahu Yuzuriha. Lu cuma pura-pura kan? Lu sebenarnya tahu kalau obat itu nggak ada. Tapi lu mau kita tetap bareng biar pas balik nanti lu punya saksi buat ngadepin Shogun. Waduh, skakmat. Yuzuriha langsung diem. Sagiri ini emang idaman banget. Dia mau semuanya selamat, termasuk si suami orang Gabimaru. Akhirnya Yuzuriha setuju, tapi dia nanya hal yang bikin baper. Terus kalau ketemu Gabimaru, lu mau ngomongin istrinya gimana? Kan lu tahu dia lagi hilang ingatan? Sagiri langsung bengong. Emang bener ya, urusan hati itu lebih susah daripada lawan monster. Nah, ini dia menu utamanya. Shin pindah ke Gabimaru yang lagi jalan bareng Gantetsai dan Fuchi. Gabimaru ini lagi kena mental, alias hilang ingatan sebagian. Dia lupa tujuannya apa, lupa istrinya siapa, dia cuma ngerasa badannya aneh. Tiba-tiba muncul si Aza Chobe bareng adiknya Toma. Chobe langsung teriak, "Wah, ada manusia lagi. Berarti kalian punya kapal kan?" Tanpa babi bebu, Chobe langsung nerjang Gabimaru. Gila sih, duelnya pecah banget. Chobe sekarang udah bukan manusia biasa. Dia udah nyatu sama Tao Bunga. Pas Gabimaru berhasil mutusin leher Chobe, lehernya nyambung lagi dong kayak pakai lem Korea. Mei ngelihat dari jauh dan dia sadar ada yang salah sama Gabimaru. Tahu milik Gabimaru itu kayak benih yang gak punya akar. Karena dia lupa sama istrinya yang merupakan sumber kekuatannya, Gabimaru jadi lemah banget. Dia dipukulin sama Chobe sampai babak belur. Di sisi lain, Toma, adiknya Chobe, lawan si kakek Gantetsai. Toma pakai teknik pedang klan Yamada, tapi Gantetsai cuma ketawa. "Hah, pedang lu lembek banget bocah." Gantetsai bahkan gak pakai pedang buat ngehajar Toma, cuma pakai tangan kosong. Kembali ke Gabimaru, dia ngerasa kalau dia nggak bisa menang kalau main fisik. Akhirnya naluri ninjanya bangkit. Dia ingat omongan gurunya, kalau mau mati, bawa musuhmu barengan. Gabimaru langsung pakai teknik api Ninpo Hibashi. Dia bakar dirinya sendiri bareng Chobe. Chobe kaget karena regenerasinya melambat kalau kena api. Tapi dasar Chobe emang orang gila, dia malah makin senang. Cuma segini doang. Tiba-tiba, tubuh Chobe mulai berubah drastis. Kulitnya pecah, ototnya membesar, dan dia berubah jadi wujud monster yang ngeri banget. Gabimaru cuma bisa masang kuda-kuda terakhir, sementara tubuhnya udah penuh luka bakar. Episode pun berakhir dengan cliffhanger yang bikin kita pengen banting HP. Waduh, gila banget episode pembukaannya. Gabimaru yang biasanya cool dan OP, sekarang malah jadi samsatnya si Chobe. Terima kasih udah nonton sampai habis. Episode 2 dimulai tepat di tempat saat Gabimaru lagi meluk erat si Aza Chobe sambil ngeluarin jurus api Ninpo Hibashi. Dia niatnya mau double kill, alias mati bareng. Tapi si Chobe ini emang punya mental baja dan rasa sayang yang luar biasa, tapi rada ngeri sama adiknya, Toma. Chobe teriak, "Cuma si Toma yang gue punya." Dan tiba-tiba, boom! Tubuh Chobe bermutasi jadi monster yang gak masuk akal. Sekarang, Chobe punya tentakel di mana-mana. Sumpah ya, si Chobe ini sekarang malah mirip musuh-musuh di anime genre khusus yang suka nangkep karakter cewek. Ngeri banget. Pertarungan berlanjut. Chobe dalam wujud monsternya langsung nyerang Gabimaru pakai tentakel-tentakelnya. Gabimaru nggak mau kalah. Dia ngeluarin tornado api yang gede banget.
Tapi apa yang terjadi? Si Chobe cuma nutupin mukanya, nahan serangan itu, terus langsung bales hajar Gabimaru sampai mental. Di tengah pertarungan, Chobe ngerasa ada yang aneh. Pandangannya jadi gelap, dia kayak masuk ke dunia kosong. Ini di mana? Gelap banget, gue nggak bisa lihat apa-apa. Chobe makin ngamuk karena dia ngerasa Gabimaru itu kayak duri yang nusuk matanya. Dia teriak, gue nggak peduli lu itu apa, pokoknya lu harus mati di tangan gue. Di sisi lain, si raksasa Tamiya, Gantetsusai, cuma bisa melongo lihat pertarungan itu. Dia bingung, itu si Gabimaru kenapa nggak pakai taunya sih? Kan dia jago banget kemarin. Nah, disinilah si kecil Mei menjelaskan hal yang bikin kita sedih. Mei bilang kalau Gabimaru itu sudah kehilangan memorinya. Efek sampingnya apa? Dia lupa cara pakai tau secara maksimal. Sementara itu tau milik Chobe sekarang lagi meledak-ledak, gede banget dan kuat parah. Mei bilang dengan muka serius, Gabimaru nggak bakal bisa menang. Gabimaru sendiri sebenarnya sadar kalau dia dipojokkan. Dia mikir, kalau gue mati di sini, paling desa gue bakal kirim ninja lain buat gantiin gue. Jadi prinsip dia sekarang, mending gue mati, tapi ini monster satu, Chobe, ikut mati juga. Dia mau pakai jurus api pamungkas lagi, tapi tiba-tiba ada bayangan seorang wanita yang muncul di ingatannya. Ya, kita tahu itu istrinya, si Yui. Tapi masalahnya si Gabimaru lagi amnesia. Dia cuma bisa ngerasa kalau bayangan ini nahan dia buat nggak bunuh diri. Tapi karena dasarnya Gabimaru itu keras kepala, dia tetap maksa lari mau ngebakar Chobe. Si Toma, adiknya Chobe, lari mau nyelamatin kakaknya. Malah kena pukul tentakel kakaknya sendiri. Friendly Fire aktif guys. Chobe bener-bener sudah hilang kesadaran. Toma nangis sambil meluk kaki kakaknya. Dia bilang, maafin gue kak, selama ini kakak berjuang sendirian karena gue lemah. Kakak jadi monster kayak gini karena gue nggak bisa diandelin. Bangun kak, gue ini bagian dari kakak, tapi kakak itu segalanya buat gue. Aduh, ini adegan brotherly love-nya dapat banget. Admin sampai mau ikut nangis, tapi ingat lagi Chobe itu kriminal. Melihat Chobe yang lagi lengah, Gabimaru ngerasa ini kesempatan emas buat ngebakar semuanya. Mei yang lihat Gabimaru mau mati konyol, akhirnya bertindak. Dia ngeluarin kekuatan taunya yang super gede. Tanah di bawah mereka langsung amblas guys, kayak ada gempa lokal. Gara-gara itu Gabimaru jadi nggak fokus. Chobe jatuh ke jurang yang dibuat Mei, tapi Toma untungnya selamat nggak ikut nyemplung. Mei pun pingsan karena kecapean ngeluarin kekuatan segede itu. Tapi pas dia bangun, surprise, Mei yang adinya bocah TK sekarang berubah jadi remaja cantik alias waifu material. Tamiya sama Fuji sampai melongo, ini bocah makan vitamin apa sih? Kok langsung tinggi? Sin pindah ke grup Sagiri. Mereka lagi bawa kepalanya Hoko, si bapak pohon. Hoko bilang kalau pulau ini sebenarnya adalah tempat eksperimen buatan buat ngeciptain kehidupan abadi. Jadi ini pulau bukan buatan alam, tapi semacam laboratorium raksasa. Hoko ngerasa ada yang berubah di pulau ini sejak manusia mulai berani ngebunuh para Tencent. Dan akhirnya, momen yang kita tunggu terjadi. Grup Sagiri, Yuzuriha, dan Shion ketemu dengan grup Gabimaru, Fuji, Tamiya, Toma, dan Mei versi gede. Wah, suasananya canggung banget. Bayangin lu lagi musuhan, ngetemu di kondangan yang sama. Hoko senang banget bisa ketemu Mei lagi. Sementara itu, Shion, si samurai buta, langsung menganalisa keadaan. Dari sekian banyak yang dikirim ke pulau, sekarang cuma sisa 8 orang. Sedih banget ya, yang lain sudah jadi pupuk bunga semua. 半数以下の8人か。 Toma cuma bisa diem aja, karena dia ngerasa bersalah kakaknya jatuh ke jurang. Tamiya yang emosian bilang ini si Toma mending kita tebas lehernya sekarang juga. Dia ini musuh dalam selimut.
Tapi Sagiri langsung pasang badan. Dia bilang, cukup, gue nggak mau lihat ada yang mati lagi kecuali emang perlu banget. Kita butuh kerjasama kalau mau keluar dari sini hidup-hidup. Mantap, Sagiri emang punya jiwa kepemimpinan yang oke. Nah, sekarang fokus ke Gabimaru. Kondisinya parah banget, badannya penuh luka dan dia pingsan. Pas bangun, dia langsung masang mode waspada. Dia nggak kenal siapa Sagiri, siapa Shion. Dia cuma tahu kalau dirinya itu Gabimaru the Hollow, si pembunuh berdarah dingin. Sagiri nyoba ngobrol baik-baik, tapi Gabimaru malah mau nyerang. Shion sama Fuchi sampai mau turun tangan. Sagiri bilang, sini, biar gue yang urus. 私は Sagiri deketin Gabimaru, terus dia meluk dan megang tangan Gabimaru. Disinilah teknik tahu bekerja. Sagiri ngalirin energinya ke Gabimaru buat nyembuhin jiwanya yang rusak. Orang-orang di sekitar malah pada baper lihat mereka berdua. Tamiya nanya, itu mereka lagi ngapain? Teknik rahasia ya? Mei jawab, iya, itu semacam penyatuan energi. Sumpah ya, ini kalau dilihat dari jauh kayak orang lagi syuting drama Korea di tengah hutan. Efeknya mantap. Ingatan Gabimaru perlahan balik. Dia mulai ngerasa kalau cewek di depannya ini, Sagiri, bukan musuh. Kekuatannya pun mulai pulih. Setelah keadaan tenang, mereka ngumpul di dalam gua. 秒だな。そんなにテンセントやらが怖えな。 Yuzuriha yang emang hobinya provokasi mulai nanya hal yang sensitif. Gabimaru, lu beneran yakin istri lu itu ada? Jangan-jangan itu cuma memori palsu yang ditanam sama kepala desa lu biar lu nurut. Gabimaru diam 1000 bahasa. Semuanya nunggu jawaban dia. Terus Gabimaru mulai cerita dengan detail yang sangat puitis. Dia ingat suara istrinya yang kadang lembut, kadang tinggi. Dia ingat gimana matanya, jarinya, bahkan wangi rambut istrinya pas lagi duduk di beranda pas hari cerah. Namanya Yui, dia bukan ilusi. Gue ngerasain dia ada di sini. Nunjuk dada. Tujuan gue cuma satu, dapetin obat abadi, balik, dan lihat senyum dia lagi. Waduh, admin baper gila dengar ini. Gabimaru yang tadinya mesin pembunuh ternyata bucin tingkat dewa. Tamiya sampai bilang, gue suka gaya lu laki banget, berjuang demi Ayang. Bahkan Shion pun ngerasain kalau tahu milik Gabimaru itu punya sisi lembut yang jadi sumber kekuatannya. Terakhir, kita balik ke Chobe. Ternyata dia belum mati, guys. Dia jatuh ke jurang tapi langsung regenerasi. Chobe sadar kalau dia sekarang punya kekuatan gila. Dia mulai ngebantai monster-monster di bawah jurang cuma buat latihan pakai tahu. Kalau gue bisa kuasai ini, gak ada yang bisa ngehentiin gue. Tapi tiba-tiba muncul sosok misterius di belakangnya. Dia adalah salah satu Lord Tencent, yaitu Rien. Rien nanya dengan nada dingin, "Lu ya yang bunuh si Mudan?" Waduh, Chobe baru aja siuman, sudah ketemu bos terakhir lagi. Episode pun berakhir dengan tatapan tajam antara Chobe dan Rien. Sumpah, nggak sabar nunggu minggu depan. Gimana menurut kalian? Apakah istrinya Gabimaru itu ilusi? Beneran ada atau enggak sih? Coba tulis teori kalian di kolom komentar ya. Admin pengen tahu seberapa liar imajinasi kalian. Jangan lupa subscribe buat update episode 3 minggu depan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. 私は処刑